Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 1 dengan saya Raihani Batul Adi Firdaus dengan NIM 124220041. Kemudian saya Fajar Ramdhani dengan NIM 12430003. Nama saya Satrio Wibowo dengan NPM 1242420012. Di sini kami membuat sebuah proyek dengan judul proyek memonitoring sistem dengan menggunakan AHT20 dengan BMP 280. Sini kami memonitoring pressure, humidity dengan temperatur. Ini adalah tugas dari mata kuliah praktikum digital dan mikroprosesor dengan dosen pengampu Ibu Juju Juwairiyah SST MT. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan proyeknya terlebih dahulu, dimulai dari latar belakang. Pada zaman sekarang perkembangan IoT sudah berkembang sangat pesat, dimulai dari menggunakan internet tanpa adanya penggunaan kabel, kemudian pada dunia industri maupun laboratorium. Kondisi di lingkungan seperti ini, temperatur, terus humidity, kemudian pressure itu sangat dibutuhkan, merupakan parameter yang sangat penting bagi di suatu industri maupun laboratorium. Oleh karena itu, di sini kami membuat sebuah sistem monitoring menggunakan ESP32 dan Raspberry Pi agar prosesnya dapat memantau secara otomatis serta mampu memberikan perintah ketika kondisi atau kondisi melewati batas yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan tujuan proyeknya oleh Mas Rehan. Oke, tujuan dari proyek ini pertama ESP32 yang transmitter akan membaca data sensor dari AHT20 dan BMP 280. Kemudian data dikirimkan ke Raspberry Pi melalui Wi-Fi ya, wireless. Kemudian setelah itu Raspberry Pi akan memproses datanya dan membandingkan hasilnya dengan data resultnya untuk mengambil keputusannya. Di sini sensor yang kami gunakan ini kita gunakan 3 parameter ya. Yang pertama, untuk suhunya kita batas high-nya itu di 31, kemudian humidity-nya di 80, dan untuk pressure-nya di 1009. Jika parameter tersebut berada pada angka tersebut atau melewati, maka nanti Raspberry akan mengambil keputusan untuk dikirimkan datanya ke ESP32 yang receiver. Sebaliknya juga jika temperatur, suhu, humidity atau pressure-nya itu masih sama, Raspberry Pi juga akan tetap mengirimkan ke ESP32 yang receiver. Kemudian data tersebut dikirim ke ESP32 receiver. ESP32 receiver tersebut akan memerintahkan 2 outputnya, yaitu LCD I2C yang akan menampilkan data berupa parameter dari temperatur itu sendiri, humidity dan pressure. Kemudian ada statusnya, yaitu ketika posisi data tersebut melebihi atau posisinya sudah di posisi parameter yang tertuju, maka LED merah akan menyala yang akan ditampilkan oleh LCD I2C. Kemudian untuk selanjutnya manfaat dari proyek ini akan disampaikan oleh Mas Satrio. Manfaat dari proyek ini adalah memonitoring lingkungan secara real time, mengurangi pengecekan secara manual, dan sebagai contoh implementasi komunikasi antara RSP dan ISP. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen yang digunakan. Yang pertama di sini ada sensor AHT20 dan BMP 280, di mana fungsinya sebagai mengukur suhu, temperatur, humidity, dan pressure.
Kemudian ada ESP32 sebagai transmitter. Kemudian ada juga ESP32 sebagai receiver. Kemudian di sini ada lampu LED sebagai tanda peringatan yang akan dikirimkan oleh Raspi-nya. Kemudian ada LCD I2C 16x2 sebagai menampilkan datanya. Kemudian ada juga Raspberry Pi 4 sebagai receiver dan transmitter. Dan di sini juga ada laptop dan LCD sebagai sarana penunjang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan juga rewiring oleh Mas Rehan. Jadi di sini saya akan menjelaskan wiringnya. Kita mulai dari Raspberry Pi-nya sendiri. Raspberry Pi menggunakan power adapter sendiri. Kemudian untuk proses komunikasinya dia wireless menggunakan WiFi dengan ESP32 yang transmitter ini. Kemudian dengan ESP32 yang receiver ini. Kemudian untuk ESP32 yang transmitter dia terhubung dengan sensor AHT20 dan BMP280. Sini untuk konfigurasinya AHT20 plus BMP280 ini mengambil tegangan 3,3 volt dari ESP32. Kemudian groundingnya kita satukan dengan ESP32 juga. Lalu untuk pin SDA nya untuk serial datanya ini yang berfungsi untuk mengirimkan dan menerima datanya itu. Di sini untuk mengirimkan data ke Raspberry Pi ya, SDA-nya terhubung dengan pin 16 ESP32 dan SCL-nya untuk serial clock-nya ini terhubung dengan pin 17 yang kita deklarasikan pada Arduino IDE-nya. Sini SDA pin 16, SCL pin 17 karena pin ini juga bisa menggunakan I2C ya. Kemudian untuk yang ESP32 yang receiver ini untuk powernya dia sama yang ESP transmitter sama receiver mengambil dari laptop ini. Kemudian untuk LCD I2C nya dia terhubung pada pin yang SDA nya terhubung dengan pin 16 juga. SCL nya juga terhubung pada pin 17 sama karena pin ini bisa menggunakan I2C ya. Sebenarnya pin ini bisa digantikan dengan defaultnya dia menggunakan 1819 ya. Kemudian dari ESP32 yang receiver ini dari pin D2 nya sendiri dari digital output ini terhubung pada LED merah. Di LED merah ini sebelum masuk ke pin D2 tadi ada resistornya ya. Kemudian dia LED merah pin satunya ke GND juga. Ini nanti yang pin D2 ini akan memerintahkan LED ini ketika posisi parameternya sesuai dengan threshold tadi atau melebihi, dia nanti akan menghidupkan LED merah ini. Sekian penjelasan dari wiringnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan prinsip kerjanya atau cara kerjanya oleh Mas Satrio. Di sini terdapat ESP sebagai transmitter data yang akan mengirimkan data AHT20 kepada Raspi, yang mana Raspi akan memproses dengan threshold, temperatur, humidity dan juga pressure dengan threshold humidity 100, temperatur 31 dan pressure 1000. Lalu akan mengirimkan data kepada receiver, ESP receiver yang akan memproses yaitu
status LED, yang mana jika melebihi suhu 31 maka LED akan menyala, dan juga pada LCD akan menampilkan status dari suhu, humidity, dan juga pressure tersebut. Kemudian ini ada penjelasan mengenai coding ESP32 transmitternya ya. Ini yang pertama adalah library-nya. Ini ada WiFi. Untuk mengaktifkan modul WiFi-nya ya, ada HTTP client. Ini kita digunakan untuk melakukan komunikasi protokol HTTP ya, mengirimkan ke Raspberry Pi dan Raspberry Pi menerima datanya. Kemudian ini ada wire-nya, merupakan library komunikasi I2C nya sendiri. Ini kita ada library dari AHT sensornya 20 itu, yang BMP juga, BMP 280. Kemudian ini untuk objek sensornya sendiri. Kemudian ini untuk pinnya. Di sini STA-nya yang dari sensor AHT BMP ini kita hubungkan dengan pin 16 dan pin 17. Kemudian ini adalah SSID WiFi-nya dan passwordnya yang kita gunakan. Kemudian ini adalah IP Raspberry Pi-nya yang kita samakan dengan 3 program ya. Pertama dari Raspberry Pi-nya sendiri, ESP transmitter, dan ESP receiver-nya ini. Kemudian ini adalah variabel yang kita tampilkan ini. Kita ukur ada suhu, humidity, dan tekanan sendiri. Kemudian selanjutnya ini adalah fungsi setup-nya. Kita menggunakan serial monitor serial data baud rate yang 115200, dan kita deklarasikan pin STA dan SCL-nya di sini. Kemudian ini adalah inisialisasi I2C-nya yang tadi. Ini adalah ADC resolution-nya yang 12 ini. Ini rentang pembacaannya dari 0 sampai 4095. Kemudian ini adalah judul dari serial monitornya yang ESP transmitter stat ini. Kemudian di bawahnya ada inisialisasi sensor HT-nya. Ini jika ESP mendeteksi sensor HT20, jika gagal akan menghentikan programnya. Kemudian sama juga dengan BMP-nya. Di sini untuk sensor sendiri dia menggunakan pin yang SDA SCL-nya itu 16 dan 17. Kemudian dengan alamat yang 0x77 ini. Kemudian pada program ini dia mencoba untuk menghubungkan ke WiFi-nya ya, menghubungkan ke jaringannya hingga benar-benar tersambung. Setelah berhasil, dia akan menampilkan alamat ESP32-nya ya, IP-nya. Kemudian di sini ada kode untuk coba menghubungkan ulang jika WiFi terputus ya. Kemudian setelah itu, ini adalah proses pembacaan sensor ya. Akan pengambilan data dari sensor HT20 dan BMP 280. Kemudian akan ditampilkan pada serial monitor ini. Yang dibaca ini akan menampilkan temperatur, humidity, dan pressure-nya. Di sini untuk pressure sendiri dia akan dibagi dengan 100 ya, karena 1 hectopascal itu 100 PA, hasilnya dibagi 100 sehingga menjadi 1 hectopascal. Kemudian yang ESP32 ini mengirimkan data ke Raspberry Pi. Sini juga ada content type ini. Dia memberitahu Raspberry bahwa data yang dikirim berbentuk pasangan nama file ya, seperti suhu misalkan 29, suhu sama dengan 29, atau humidity sama dengan 70. Kemudian ini adalah penyusunan datanya dengan string datanya. Dan ini adalah proses HTTP post untuk mengirimkan data ke Raspberry Pi. Ini adalah kode responnya. Jika berhasil maka kode responnya 200 akan dikirimkan, ditampilkan di sini HTTP respon 200.
Jika kesalahan pada server, dia akan menampilkan kode 500, atau jika halaman tidak ditemukan akan menampilkan kode 404. Kemudian ini ada delaynya 15 detik, program berhenti sementara selama 15 detik ya. Kemudian sebelum melakukan pembacaan dan pengiriman data berikutnya. Sekian penjelasan dari Raspberry Pi, penjelasan di ESP32 yang transmitter. Setelah ini akan dijelaskan kode program dari Raspberry Pi oleh Mas Fajar. Sekian, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan program pada Raspberry Pi-nya. Program ini berfungsi sebagai server pada Raspberry Pi yang menerima data sensor dari ESP melalui jaringan Wi-Fi menggunakan metode HTTP. Setelah data diterima, Raspberry Pi melakukan proses pengambilan keputusan untuk menentukan apakah LED merah harus menyala atau tidak. Kemudian yang pertama di sini ada from flash import flash request JSON EV. Flash digunakan untuk membuat web server sederhana pada Raspberry Pi. Kemudian request digunakan untuk menerima data yang dikirim oleh ESP32, dan JSON EV digunakan untuk mengubah data Python menjadi format JSON agar dapat dibaca oleh ESP32. Kemudian ada app sama dengan flash/name. Baris ini digunakan untuk membuat aplikasi web flash. /name menunjukkan bahwa file Python saat ini dijadikan sebagai aplikasi utama. Kemudian ada sensor data. Pada di sini variabel ini digunakan untuk menyimpan data terakhir yang diterima dari ESP32. Di sini ada suhu sebagai nilai temperatur, kemudian hum sebagai nilai kelembaban, tekanan sebagai nilai tekanan udara, dan status keputusan 0 atau 1. Dan pesan di sini menyampaikan informasi kondisi sistem. Kemudian ada batas suhu, batas hum, dan batas pressure. Bagian ini digunakan sebagai parameter pengambilan keputusan, yang artinya jika suhu kurang dari sama dengan 30 derajat jika suhu kurang dari 31 derajat maka kondisi dianggap tidak normal. Jika kelembaban lebih dari 80%, kondisi dianggap tidak normal, dan jika tekanan kurang dari 1009 Hz di kondisi ini dianggap tidak normal. Kemudian ada upload. Endpoint ini berfungsi menerima data dari ESP32 menggunakan metode POST. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada sensor data suhu, plot bla bla bla. Request from mengambil data yang dikirim melalui HTTP POST, dan float di situ mengubah data menjadi tipe angka desimal. Kemudian lanjut di if sensor data. Pada bagian ini merupakan intri dari programnya, di mana jika salah satu kondisi terpenuhi, maka sistem dianggap dalam kondisi tidak normal atau bahaya. Kemudian lanjut print temperatur, humidity, dan pressure. Bagian ini digunakan sebagai monitoring pada terminal Raspi-nya yang nantinya akan ditampilkan pada part selanjutnya, yaitu part demo.
Nah, selanjutnya di sini ada tulisan return OK, di mana setelah data berhasil diupload pada terminal Raspi-nya, Raspi akan mengirim balasan OK kepada ESP32. ESP32 dapat menggunakan respon ini sebagai indikator bahwa data berhasil diterima. Kemudian di sini ada endpoint lagi, app-root. Endpoint ini digunakan agar ESP32 atau aplikasi-aplikasi lainnya dapat meminta status terbaru dari Raspberry Pi tersebut. Kemudian yang terakhir nih ada cara menjalankan servernya, yaitu dengan code if /name sama dengan seterusnya. Bagian ini memastikan program dapat dijalankan langsung, bukan diimpor oleh file lain. Mungkin itu saja penjelasan program Raspberry Pi-nya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yuda. Terima kasih. Pada program receiver, bagian include ialah sebagai libraries dari ESP receiver. Lalu ini adalah pin LED serta pin LCD 16x2 I2C. Lalu string server status ialah ESP receiver menerima status dari Raspi, yang mana status tersebut didapat dari ESP transmitter yang mengupload nilai suhu, humidity, dan tekanan. Lalu pada receiver ini meminta data suhu, humidity, dan tekanan serta status LED dari Raspi. Lalu ESP tersebut membaca data dari Raspi dan menampilkan datanya ke LCD. Ini bagian menampilkan suhu, humidity, dan tekanan serta status LED. ESP32 transmitter, kemudian ini serial monitor ESP32 transmitter, menunggu 15 detik, kemudian dia akan mengirimkan kembali datanya, data dikirim oleh Raspberry Pi. Kemudian Raspberry Pi dikirimkan ke receiver karena temperaturnya di atas 31, di merah menyala, dan inilah data khusus penerimaan datanya. Ini menunggu 15 detik sebelum dikirim yang terbaru. Sekian project dari kami mengenai monitoring pressure, humidity dengan temperatur juga, menggunakan sensor AHT20 dan BMP280. Di sini project berjalan dengan lancar ya, menggunakan dua buah ESP. Yang pertama ESP32 transmitter, kemudian ESP32 receiver, dan satu Raspberry Pi 4. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.